Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa mematuhi protokol 3M dan selalu tetap di rumah ya. Dan jangan lupa berdoa semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas materi tentang tema 5G subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Simak baik-baik ya. Materi yang akan Ibu bahas yang pertama adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Yang kedua, peristiwa rengas dengklok. Yang ketiga, menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Dan yang keempat, melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para tokoh nasional karena mereka berjanji untuk memerdekakan seluruh negara Asia termasuk Indonesia. Terdesaknya Jepang dalam Perang Asia Pasifik membuat Jepang mengulangi janjinya, lalu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. BUPKI adalah dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara merdeka, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widioningrat dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya yang beranggotakan 63 orang. BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam rapatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merumuskan dasar negara Indonesia. Akhirnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama dasar negara yaitu Pancasila. Di antaranya, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dari rancangan tersebut, Pancasila masih mengalami perubahan hingga akhirnya menjadi dasar negara Indonesia yang kita gunakan saat peristiwa rengas dengklok. Berawal dari para pemuda Indonesia mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu. Kekalahan Jepang dikarenakan kedua kota besar di Jepang hancur lebur dibom nuklir oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus di Nagasaki. Di malam tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat yang memutuskan untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 karena adanya kekosongan kekuasaan di Indonesia dan pihak sekutu yang belum datang ke Indonesia. Keinginan golongan pemuda ditentang oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta sebagai golongan tua karena beliau berpendapat proklamasi harus terlebih dahulu dibicarakan dengan PPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Akhirnya para pemuda yang diwakili oleh Sukarni, Yusuf Kunto dan Singgi membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke rengas dengklok agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah kesepakatan tercapai, akhirnya kedua tokoh itu dikembalikan ke Indonesia, ke Jakarta. Di Jakarta pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda, merumuskan teks proklamasi dan persetujuan memproklamasikan esok harinya. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat,
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Menjelaskan perubahan benda yang bersifat tetap dan sementara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa perubahan wujud benda karena pengaruh kalor yang mengalami pelepasan kalor, yaitu membeku, mengembun, dan mendeposisi. Sedangkan yang memerlukan kalor adalah menguap, mencair, dan menyublim. Perubahan benda terdiri dari perubahan benda yang bersifat sementara dan tetap. Perubahan sementara seperti membeku, mencair, menyublim, menguap, mendeposisi, dan mengembun. Perubahan tetap merupakan perubahan benda yang tidak kembali ke bentuk semula tetapi menghasilkan zat baru. Contohnya, roti berjamur setelah 5 hari dibiarkan di udara terbuka. Yang kedua, beras yang dimasak akan berubah menjadi nasi. Yang ketiga, kayu yang dibakar akan menjadi abu. Melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Percobaan membuat garam. Alat dan bahan. Langkahnya yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas dan letakkan di jendela yang selalu terkena sinar matahari. Yang kedua, masukkan 10 sendok garam lalu diaduk. Yang ketiga, masukkan benang wol ke dalam gelas dan letakkan piring di sisi gelas dan menguntaikan benang di atas piring. Yang keempat, letakkan benang di bawah sinar matahari selama 24 jam. Amatilah perubahan pada benang yang menjuntai keesokan harinya. Latihan. Yang pertama, simaklah tayangan ini baik-baik ya. Yang kedua, kemudian di-screenshot setiap tayangan atau slide yang telah dijelaskan. Yang ketiga, jangan lupa screenshotnya dikirimkan melalui WA Japri atau Google Classroom. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.